kembali lagi bersama saya ya, Aray Anarko dan Bang Agus Haidir. Anak mudanya dan anak tuanya. Iya. Kita buka dulu Bang. Mas Ke. Ya ini ada beberapa informasi menarik ya yang bisa dibilang turut menjadi perhatian masyarakat lah ya Bang. Ya, pada hari ini. Pada hari ini ya. Ini ada apa Bang? Berita pertama ini kira-kira menyangkut apa informasinya? Ya, berita pertama ini sebenarnya dari Jakarta ya. Jakarta? Tapi menyangkut Sumatera Utara. Oh gitu. Ya, terutama di kawasan Danau Toba. Kawasan Danau Toba. Ini ada sekelompok aktivis di sana mengatasnamakan pejuang Danau Toba kalau nggak salah ya. Nanti kita tanya sama Maulid. Nah, mereka melakukan aksi jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki dari Toba sampai Dari Jakarta. Toba sampai Jakarta ya. Tujuannya adalah untuk menutup salah satu perusahaan besar yang ada di sana, PT Toba Blue Lestari. TPL lah ya. TPL. Nah, ketika sampai ini sudah berjalan kira-kira 43 atau 45 hari begitu. Mereka 45 sudah sepertinya ya. 45 ya. Mereka sudah berjalan dari Toba ke Jakarta. Luar biasa. Jalan kaki, Pak. Luar biasa perjuangan teman-teman aktivis ini ya. Memang berangkat dari keresahan ingin mengembalikan Danau Toba ke situasi awalnya ya, Bang. Karena mereka sudah sangat cemas dengan pencemaran yang terjadi, ya. Kemudian kerusakan hutan. Nah, itu. Dan katanya juga masyarakat asli Tanah Batak mendukung teman-teman ini katanya begitu. Jadi karena ini kan membawa kepentingan kampung halamannya orang Batak di Danau Toba, Di Bang. setiap daerah itu mereka disambut sama orang-orang Batak di sana. Tapi sampai Jakarta tidak disambut. Kan justru oleh orang Batak sendiri. Polisinya orang Batak tadi katanya ada sempat cekcok ya? Sempat cekcok. Ini ada videonya nggak ya? Kita lihat dulu ya videonya. Iya. Kita lihat dulu bagaimana cekcok yang terjadi. Iya. Bumi, jangan takut ya. Ya? Iyalah. Siap Pak bilang. Iya, nggak usah Orang takut. ada kok sih Kita semua tenang-tenang aja. Kalau nggak nanti Bumi sama Bapak aja. Satu kamar kita. Ya, kita tetap semangat. Polisi semuanya dengan senjata. Kira kita teroris. Ini relawan ojol semuanya. Relawan ojol Nusantara. Leh. Jaga Bumi leh. Bumi le jaga leh. Ayo. Gak ada lagi perlu kita kontak siapapun di kamar. Gimana ini Bang Kris? Orang baik bersama orang baik. Ini relawan ojol Nusantara. Kami nggak tahu ngapain di sini karena nggak ada petugas. Setelah dibawa pengawalan yang keren-keren, nyiung. Hah? Oh, titipannya kita ini orang demo. Jadi katanya kita ini orang demo, jadi kita diamankan. Oke, ini Bang Kris dari ojol tersetia membersamai kita dari YCN NKRI. Ya, pastikan kalau teman-teman di Karina 14 hari, kalau saya bisa ikut di karantina saya ikut, lumayan gratis. Kalau nggak sih ngirim makanan, karena kebetulan lokasi kita cuma 200 meter dari base camp kita. Oke, ya siap. Karena saya bilang ada di sini. Tapi kalau 14 hari makin lama aku jumpa sama anakku. Hah? Kima Itu namanya perjuangan. Oh enggak, tadi siapa itu? Batak mana itu? Itu nggak tahu makanya tadi kan. Pukimaknya itu. Enggak, tadi ada yang satu orang Bang. Yang dimarahin si Bumi pakai bendera Sikamangaraja. Saya langsung tadi, kenapa diajak anak-anak? Tanya siapa margamu? Enggak usah perlu tahu kelima margaku apa katanya. Dak foto. Dak bawa, dak banyak lagi. Oh enggak, foto ya itu kita posting itu. kita selalu orang Iya.
Oke. Bumi, sini. Foto dulu si Bumi. Bumi, foto sama itu. Opung itu baru naik baho. Lihat kan lu si Bumi itu ganti sendal. Udah di Ngapainnya kita di sini? Hah? Siap. Oke. Nah, itu video tadi ya, Bang. Itu sepertinya video setelah cekcok ya. Video tadi? setelah cekcok. Awalnya diadang, ada pengadangan, iya. kemudian diminta untuk swab. Oh, swab. Terus sempat terjadi apa ya? Cekcok pada mulut. Cekcok mulut karena petugas dianggap terlalu arogan ya. Sampai ditanya apa marga layak rupanya kan gitu kan. Tak perlu kau tahu marga. Iya. Kenapa ya orang-orang kok begitu apa namanya ya? Ya harusnya ditanya aja sih bagus-bagus ya kan. Kalau memang istilahnya reaktif ya dibawa gitu kan. Dan kabarnya memang Bang Togu Simorangkir katanya reaktif. Oh, reaktif. Ya, nah kalau reaktif itu kan, sekarang yang menjadi pertanyaan kita. Setelah Bang Togu ini reaktif, bagaimana kelanjutan dari perjuangan ini ya. Apakah dia diisolasi dulu atau gimana? Atau disuruh pulang? Oh, suruh jalan balik. Nah, itu kalau disuruh pulang lagi jalan kaki, waduh. Udah Sudah pergi 40 hari lebih ya dari Danau Toba loh. Bayangkan dari Danau Toba sana jalan kaki sampai ke Jakarta. Ini untuk tadi sudah berjuang. sampai Tangerang tadi malam. Sekarang mereka jalan tadi siang mau akan masuk Jakarta karena itu sudah PPKM. Iya. Darurat plus kurang. Makanya dia seperti itu. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya kita minta reporter kita yang tadi sudah berhubungan langsung dengan Bang Togu Simorangkir, ada Maurice Pardosi. Halo Maurice. Silakan Maurice, bagaimana penjelasannya? Selamat sore Medan, Bang. Selamat sore. Untuk informasi terakhir bahwa Togu Simorangkir itu sedang berada di ruang isolasi rusun isolasi darurat di pasar Rumput. Rusun isolasi mandiri COVID-19 Pasar Rumput Jakarta Selatan. Dan bisa saya bacakan sebentar ini pada tim 11 sekitar pukul 13.00 setelah makan siang di Majestic Kebayoran melanjutkan aksi jalan kaki dari menuju istana. Turut dalam rombongan tersebut ada wakil ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan, dan pada rombongan akhirnya dicegat di Jalan Sisingamaraja sekitar Tugu Pemuda Jakarta Selatan oleh pihak kepolisian. Kata Bang Abdon tadi bahwa mereka dihadang seratusan polisi yang membuat 100 ya? 100 polisi. Seratusan polisi begitu Bang. Artinya lebih dari 100 dari amatan Aman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara di Jakarta yang menyambut mereka. Nah, setelah dilakukan swab antigen, Togu Simorangkir dari 22 orang yang ikut di sana dinyatakan reaktif. Hanya Bang Togu. Hanya Bang Togu. Dan awalnya mereka diminta atau ingin dibawa ke Wisma Atlet. Tapi ternyata Wisma Atlet adalah dari informasi yang mereka sampaikan ini adalah ruang isolasi bagi penderita COVID yang bergejala berat. Akhirnya setelah itu Togu Simorangkir kini sedang menjalani isolasi mandiri di rusun isolasi COVID di Pasar Rumput. Dan ke 11 yang lain, 10 yang lainnya, tim 11 itu kan ada 11, jadi 10 lagi yang sisa itu dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk pendataan. Itulah informasi terakhir dari tim 11 yang berangkat dari Toba menuju Jakarta 44 hari yang lalu. Oh, 44 hari ya? Artinya ya 44 hari Bang, dari 14 Juni 2021 hingga sekarang Selasa 27 Juli 2021. 44 hari mereka habiskan dalam perjalanan menuju istana, tapi ternyata mereka dihadang oleh pihak kepolisian. Dan kata Bang Abdon tadi,
ada hal yang kurang mengenakan bagi mereka karena sempat cekcok dengan pihak kepolisian dan ternyata mengaku-ngaku orang Batak. Padahal bukan orang Batak. Sampai saat ini belum bisa mereka sebutkan apakah itu orang Batak karena mereka begitu sibuk ya dengan berurusan dengan pihak kepolisian, dan sekarang mereka yang 10 lagi sedang melakukan pendataan di Polres Jakarta Pusat. Ini pendataan maksudnya bahasa yang diperhalus atau bagaimana nih, Morris? Bisa saja bahasa yang diperhalus, ditahan, enggak? Apakah demikian? Ya, dari Tugu Pemuda tadi mereka dibawa menggunakan mobil berjeruji di dalam, tapi itu ternyata mobil gerai vaksinasi keliling, Bang, Polres Jakarta Pusat gitu, seperti itu. Nah, lalu kemudian mereka langsung dibawa Tugu Simorangkir ke rusun tadi, lalu yang lain ke pendataan mereka sebutkan. Tidak ada tanda kutip dalam kalimat yang mereka sampaikan, Bang. yang masih kita percaya masih pendataan, mungkin saja pengamanan juga. Informasi terakhir seperti apa? Misal ini kan otomatis nanti isolasi mungkin 14 hari ya. Apa kira-kira tadi ada nggak sempat ditanya langkah apa sih selama menunggu 14 hari itu? Misalnya ada gerakan lain misalnya, atau tim yang lain bergerak lebih dulu, atau menunggu sama-sama, itu seperti apa tadi? Iya, karena ada ini juga ya, kalau kita pikir-pikir kan agak keanehan juga, dari 11 orang hanya satu kok kepala reaktif. Iya, kepala kodinya pula itu kan. Istilahnya kalau dia kalau beli barang ini kan kepala kodinya. Tugu Simorangkir ini kan tanda kutip ini ketuanya kan. Kenapa hanya ketuanya yang kena, yang lain tidak? Iya, betul. Apakah dengan dia tidak ada, gerakan ini akan mati begitu diharapkan mati, berakhir atau gimana gitu? Apakah kedepannya ada ini, Morris? Apakah sudah ada maksudnya langkah ke depan dari rekan-rekannya yang lain? 9 lah ya, karena yang satu Bumi, anak-anaknya Bang Togu kan. Terkait hal ini tadi Abdon Nababan itu sebagai Wakil Ketua Apentano Batak di Jakarta Pusat itu mengatakan bahwa pergerakan ini tetap dilanjutkan, tetapi sebagai orang yang taat, sebagai warga negara yang taat, mereka akan menjalankan sesuai dengan prosedur isolasi mandiri yang disampaikan oleh pihak petugas tadi, Bang. Artinya perjuangan mereka tidak akan berakhir. Artinya perjuangan mereka finish bila aspirasi mereka untuk menutup PPL itu sampai ke telinga Presiden dan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Itu yang mereka tegaskan tadi. Jadi artinya perjuangan mereka tetap berjalan, walaupun mereka menyebut tadi ini terlalu berlebihan caranya, dan ketika kami tanya tadi apakah ini ada unsur disetting, kenapa cuma Togu yang kena, dia mengatakan ya kita tetap jalankan prokes dan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk penanggulangan COVID. Oke, baik, terima kasih Moritz atas laporannya, Moritz. Iya, barangkali tetap dipantau, dikomunikasikan besok seperti apa misalnya kan, atau mereka nanti di mana begitu, ditampung di mana, yang sisanya begitu. Oke, terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Ya itu tadi Bang ya. Iya. Agak aneh memang ya, dari 11 orang kepala kodinya yang reaktif. Itu tadi video bentrokannya sudah ada mau ya? kita lihat lagi ya. Kita putar lagi ya? Biar hoax ya, nanti dibilang pula hoax nih. Nggak ada itu. Hoaxnya. Ini nih mungkin nih. Video. Bumi, sini. Itu masalah ini pandemi sekarang. Ya saya tahu pandemi. Kan bisa aturan. Udah lah. Demi kebaikan kita semua, demi kebaikan semua. Karena adik-adik itu enggak bisa. Udah. Iya. Dibuka aja. Dibuka aja. Itu anak siapa itu? Dibuka aja. Orang tuanya mana? Saya.
Kamu yang menyuruh ikut anak-anak? Tidak. Aksi. Kenapa rupanya, Pak? Kenapa dikasih lambang itu untuk ikut-ikutan aksi? Ini lambang Sisingamangaraja Nggak, buyut saya. Saya juga orang Batak. Ya iya. Ini nenek saya, opung saya. Saya berhak memakai bendera atribut opung saya. Jakarta ini anak-anak kau libatkan unjuk rasa. Laporkan aja aku. Kalau misalnya anakku keberatan ikut, dia ingin Danau Toba lestari. Nggak ada pemikiran jadi Danau Toba lestari. Lah, marga apa lah? Nggak perlu kau tahu marga saya. Wow. Sombong kali. Tandain lu kau. Aturan di sini Jakarta. Bukan kau PPKM harus, darurat, kalau kau PPKM polisi, kau sama masyarakat itu harus ngomongnya. Kita baik-baik, kita Jangan ikut. bicara, jangan kau marah-marah di sini. Udah. Seolah-olah kau yang punya negara ini. Ada abang itu ya. Udah, diam. Kita baik-baik belajar aturan. Udah. Kita turutin anjuran dari Bapak Polisi untuk swab. Dia nggak sopan dia ngomongnya, nggak intelek dia. Malah nanti nggak boleh. Ikut aja lah, Mas. Tim sebelah semua tenang ya. Jangan ada yang terpancing. Foto dulu kawan itu. Dia pun salah dia itu. Gus, foto itu yang tadi dia ngaku-ngaku Batak itu. Sampai itu udah. Nah itu tadi videonya ya bang, agak aneh ya, mengaku Batak tapi tak mau menyebutkan Marga. marga. Iya. Padahal biasanya marga itu kebanggaan. Iya. Apa marga katanya? Si ini langsung, ya kan? Sian misalnya kan, Tampu Bulun. Tampu gitu ya. Bulun, si Payung katanya. Langsung. Tapi ini polisinya ini agak ini ya, Iya. terkesan Karena memang yang diperjuangkan oleh mereka ini apa ya? Menentang satu perusahaan yang besar. besar ya bang, Sangat besar malah. sangat besar ya. Dan Sudah- pernah buat dulunya pernah buat ini juga hampir yang sama. Itu tahun berapa gitu ya, itu sempat meletus kerusuhan di daerah Tanah Batak. Itu yang sampai apa ya? Menutup jalan waktu itu sampai aku masih sempat itu waktu itu meliputnya. Meliput itu ya. Sampai bus-bus air sapa semua itu balik. Dulu namanya PT apa? Sebelum TPL ini kan TPL ini iya. ganti nama nih. Oh gitu, berganti nama ya. Kayak empat mata bukan empat mata gitu ya. Ya kita berdoa lah ya agar perjuangan masyarakat ini juga bisa apa namanya ya, tercapailah cita-citanya bertemu dengan presiden. Ya kan? Karena ini Pak Jokowi. cukup berlarut-larut bang. Bentrok dengan masyarakat adat ya kan, kemarin juga masyarakat khususnya orang-orang tua ada yang terluka. Apalagi kabarnya kemarin sempat ada familinya Pak Luhut Binsar Panjaitan yang terluka. Wah ini sangat disayangkan sekali ya, kenapa sampai terjadi kekerasan begitu ya. Semoga ada jalan keluar yang terbaik lah. betul. Dan Bang Togu cepat sembuh. Iya. Kayaknya kalau nengok Bang Togu tadi nggak ada. Gak ada sakit-sakitnya ya. Iya. Kok bisa reaktif ya? Bahasa reaktif ini kan bahasa reaktif ini kan mungkin karena dia entah batu Atau karena dia marah-marah tadi makanya reaktif. reaktif ya. Reaktif emosi, Iya, ya kan? iya, betul. Nah, akhirnya dimasukkan ke rusun pasar rumput. Iya. Aduh, kacau nih. Ya semoga lah ya para aktivis bisa tetap sehat, bisa bertemu dengan presiden, Ya. menyuarakan aspirasi. Ya, ataupun kalaupun Bang Togu tidak bisa, ya bisa diambil alih oleh yang lain, ya kan? Mungkin kalau Tadi Bang Afdon katanya ada kan? Oh, ada, Afdon iya, Nababan kan? Ya, ambil alih aja Bang Afdon. Nggak apa-apa itu. yang penting tujuannya nyampe. Tujuannya ya, sampai. presiden. Iya. Oke, itu yang kita harap. Oke bang, kita lanjutkan ini. Kita tadi dari produser tadi bilang ada breaking news. Oh katanya. ada breaking news, Breaking news ada dari- informasi terbaru ya. Ini terkait dengan pembunuhan wartawan yang di Pematang Siantar. Oh di Siantar, yang kasus kemarin itu ya. Ini apa hal yang terbarunya bang? Pembunuhnya katanya sudah ditangkap yang oknum ya. Oknum TNI, Oknum TNI ya. dan tadi sudah dipaparkan, Dirilis oleh Pongdam. kayaknya. Oh iya. Tadi dihadiri juga oleh Bapak Pangdam. Pangdam satu langsung Bukit ya. Barisan. Ya langsung oleh beliau. Kita langsung saja ada reporter kita di sana, Goklas Wiseli. Silakan Goklas.
Oke, selamat sore Bang Arai, Bang Agus. Ya, selamat sore. Selamat sore, Goklas. Ya. Ya, silakan dilaporkan apa kiranya tadi isi dari rilis misalnya. Apakah ada tersangka baru dari oknum TNI atau seperti apa? Silakan dilaporkan. Ya. Ya, jadi sampai saat ini saya masih berada di Pemdam 1 Bukit Barisan, tempat di mana tadi Pangdam 1 Bukit Barisan Majen Hasanuddin itu memaparkan kasus penembakan massal, yakni wartawan yang ditembak pada beberapa waktu lalu oleh oknum TNI. Dan tadi di saat pemaparan itu terlihat ada 4 oknum TNI yang juga hadir mengenakan baju kuning dan bertuliskan tahanan polisi militer, di mana salah satu oknum TNI yang 4 orang tersebut adalah eksekutor dari penembak marsal tersebut, yakni Praka AS. Nah, sementara 3 orang lainnya itu adalah hasil dari pengembangan, di mana juga berperan terhadap kasus tersebut. Nah, adapun tadi Majen Hasanuddin, Pangdam 1 Bukit Barisan itu menjelaskan bahwa sanksi yang akan diberikan pada oknum TNI yang berperan terhadap kasus tersebut itu sanksinya akan diserahkan kepada pengadilan militer ataupun auditor militer. Jadi tidak secara tegas mengatakan bahwa mereka akan dipecat ataupun yang lain-lainnya. Artinya langsung dialihkan pada hasil pengadilan militer. Seperti itu, Bang. Ini kok bisa ada 4? Ya. Apakah 4-4-nya juga merupakan anggota TNI? Apakah yang 3 lainnya mungkin keterlibatannya mungkin misalnya ikut menyembunyikan si pelaku utama atau seperti apa? Iya, karena kita tahu awalnya 1 ya. 1. Kok jadi 4? Iya. Yang pastinya tadi berdasarkan paparan itu tadi terakhir Pak Hasanuddin langsung menjumpai ke-4-4-nya, dan memang 4-4-nya itu adalah dari TNI langsung, seperti itu. Nah, peran-perannya mungkin masih didalami. Hanya saja tadi Pak Hasanuddin menekankan bahwa tidak ada intervensi dalam penanganan kasus ini dan seluruh proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Nah, dia sebagai Pangdam mengatakan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan akan menindak tegas seluruh oknum yang terlibat dalam kasus ini tanpa pandang bulu siapapun. Dan semua langkah yang telah diambil oleh mereka itu berdasarkan perintah dari pimpinan Angkatan Darat. Seperti itu, Bang. Artinya belum dijelaskan secara rinci ya peran dari 3 TNI tadi ya. Tapi memang mereka satu ya. Mereka ini apa namanya ya? Satu di kesatuan yang sama. Kesatuan, apakah semuanya berasal dari Pematang Siantar? Nah, itu yang masih belum terang benderang diungkapkan, Bang. Hanya saja mereka keempatnya itu dari oknum TNI. Seperti itu. Artinya tadi Pangdam sudah menjelaskan bahwasannya akan mengungkap kasus ini secara terang benderang, namun yang 3 lagi belum terang gitu ya. Masih samar-samar. Masih samar-samar gitu ya. Iya. Tapi kita patut apresiasi juga langkah Pangdam ini karena berani memproses 4 orangnya. Dan belum pernah ya sebelumnya misalnya ada pasukan yang terlibat masalah seterbuka ini. Iya, seterbuka ini sangat apa namanya? Kita apresiasi lah, kita beri apresiasi yang sangat besar. Artinya turut mewarnai proses demokrasi yang ada ya. Ini Pangdam patut diapresiasi walaupun tadi mengatakan akan membuka seterang-terangnya namun belum terang gitu ya. Masih separuh terang. Iya. Baik Goklas. Terima kasih Goklas atas laporannya. Selamat bertugas kembali, tetap dipantau kasusnya seperti apa. Oke, siap Bang Arai dan Bagus. Iya. Nah, itu tadi Bang, laporan dari Goklas. Ternyata ada 4 orang anggota TNI yang diduga terlibat ya dalam kasus pembunuhan massal. Marsal ini wartawan media online yang di Siantar kemarin. Siantar. Dia ditembak di bagian paha, tetapi melesat pelurunya ke bagian vital begitu. Nah, ini berkait paut dengan pemberitaan soal hiburan malam begitu ya. Malam dan berkenaan dengan kemungkinan narkotika. Jadi otak pelakunya ini mantan calon wali kota Siantar. Nah, teringatnya sudah diproses beliau.
Sudah Bang. Sudah ya. Cuman bagaimana prosesnya? Apakah sudah? Apakah seterang ini? Iya. Atau setengah terang? Atau gelap? Iya. Belum tahu ya? Belum. Nanti mungkin bisa kita tanya. Tapi ini menjadi apa ya? Presiden buruk lah. Artinya dalam dunia ketentaraan kok ya mau-maunya gitu loh, disuruh 4 orang dibayar, dibayar untuk mengeksekusi orang gitu ya, terlepas korbannya itu wartawan atau siapa lah begitu kan. Tapi ini kan sedikit apa ya Bang, artinya apakah petugas ini tidak berpikir nanti aku uang segini ku terima, aku langsung kan ya kan, resikonya sangat tinggi, tidak sebanding kan? lah dengan ini, kecuali memang dijamin kan, kau bunuh dia nanti ku kasih kau 3,5 miliar, ku jamin anak binimu kan gitu Bang. Nggak ada tuh enggak ya kayak gitu, enggak. Kok kenapa ya? Dalam dunia nyata nggak mungkin. Sedang dalam film aja nggak mungkin ya. Dijanjikan seperti ini ya tahu-tahu ya kan enggak. Ya. Apakah uang ini memang bisa membutakan? Oh bisa, ada lagunya tuh. Iya, ya? Lagu Niki Astria. Uang ya. Uang. Iya. Oke, itu tadi breaking news kita. Kita masuk ke berita yang selanjutnya yang akan kita bahas. Ini ada apa dari apa sebenarnya, dari media sosial. Oh, medsos. Nah, dari medsos tadi ada yang apa dibilangnya, ngehits lah, menjadi apa namanya istilahnya itu kalau di media sosial jadi trending, viral. Spiral ya. Spiral. Tadi pagi ada video pendek yang beredar di media sosial tentang Kapolda Sumatera Utara. Oh iya tadi saya sempat lihat cuplikannya, betul. Kita lihat aja nanti videonya. Iya, itu tadi videonya. Tadi aku pertama kali melihat ini, kusangka Bu Risma. Oh gitu. Bu Risma kan pernah waktu di Surabaya dulu. Oh iya. Wah, video lamanya aku pegang. Kok Bu Risma berseragam? Rupanya Pak Kapolda. Rupanya Pak Kapolda. Iya. Jadi ini kita patut apresiasi juga ya Pak Kapolda ini ya, turun ke jalan, mengatur lalu lintas. Ya di masa-masa PPKM lagi ya kan. Tapi iyalah kita patut apresiasi ya kan. Tapi kenapa harus Pak Kapolda langsung yang turun? Apa nggak percaya sama Satlantas? Polantasnya kemana semua? Tadi ada kayaknya Pak Dirlantas mendampingi. Ya sebelahnya Pak Dir. Sepertinya tadi itu mereka berdua. Kayaknya ada anggota yang lain. Kok petinggi yang turun ya? Iya. Anggotanya ini kemana? Anggotanya yang syuting. Oh iya. Itu anggotanya. Tapi ya sekali lagi kita apresiasi lah ya kan, Pak Kapolda yang ya berjiwa besar dan rendah hati turun ke jalan mengatur lalu lintas. Ya tapi maunya sambil ngatur sambil ngasih maunya Bang, ya kan. Ini ya 100 ini 100. Oh kayak yang kan? Di Bandung ya. Kan? Kayak yang apa Pak Sultan itu ya. Iya. Imbang-imbang sama Sultan nih katanya kan. Cepet satu lagi kan? Ya kan? Wow, pasti spiral. Lebih 2 minggu. Lebih tren lagi tuh. Kapolda Sumut bagi-bagi uang. Ini masukan ya Pak. Tidak bermaksud apa-apa loh Pak. Iya, nggak ada maksud apa-apa itu. Iya. Tapi kita di masa PPKM ini PPKM ini ada aja ya Bang. PPKM Bon Cabe ya sekarang. Level 1 dan
sampai 4 ya. Enggak, 3,9 sekarang. Oh, Udah turun. Iya. karena dia apa? Di rumah-rumah makan, di kafe dia apa udah boleh buka Udah sekarang. boleh buka. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Ya. Itu ada bank pembagiannya. Jadi yang boleh buka itu katanya warung-warung kecil. Oh gitu. Yang besar-besar enggak? Kalau restoran Enggak juga. Harus take away ya. Take away. boleh. Harus take away. Oh, take away ya. Tapi yang kecil pun katanya Ya. itu dibatasi waktu makannya 20 menit. Kayak mana tuh? Ya, dimulai ya dari sekarang. Jadi Gitu ya? sekarang di tempat apa itu? Karena ada aturan ini, bertambah satu lagi item yang harus disediakan oleh rumah makan. Apa itu, Bang? Dulu pertama ini apa namanya itu? Pengukur suhu. Oh, termogan. Termogan ya. Termogan satu. Kemudian hand sanitizer. Hand sanitizer. Wastafel. Wastafel. Satu lagi sekarang. Apa itu? Stopwatch. Stop. Udah masuk tamunya? Iya. Ya, 20 Jadi menit. bagaimana mereka menghitung kalau misalnya tamunya lebih dari 3 lah bilang 4 orang misalnya ya kan? Otomatis Beda-beda kan, makannya iya ya. kan? Ada yang pecel lele, Iya. ada yang bakso, ya kan? Itu gimana, Bang? Yang mesen makanan yang lama dinginnya agak ngeri tuh ya. Agak iya. Apa? Makan apa? Apa namanya? Bakso. Bukan kayak makan-makan Jepang itu kan, Bang? Oh iya. Ya kan? Mesti dimasukkan, direbus-rebus. Itu kayak mana? Apa pas oke, habis diminum air panas ya gitu. Enggak ya? Itu kayak mana itu ya? Nggak tahu kita. Aplikasinya gimana? Ya kan? Agak Nanti ini di ya. lapangan. Kabarnya Tapi ini polisi dan tentara disuruh turun untuk Menjaga. mengawasi itu ya kan. astaga, Serem juga serem orang makan juga diawasi kayak gitu. polisi Iya. sama tentara ya. Udahlah bawa pulang aja kalau kayak Baik, gitu. bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pengunjung warteg Bu Ani, ini waktu kalian 20 menit dari sekarang. Sekarang Ya, dimulai. Ini kayak gimana itu ya perasaannya ya? Apa? apa ya? Yang di Master Chef itu ya? Iya. Master Chef. Pernah nonton Master Chef? Pernah. Waktu kalian 3 menit lagi kan? Iya. diumumkan Pak, diumumkan dari dapurnya. Waktu kalian 30 menit lagi. Aduh. Ini agak lucu ya. Gimana ini ya? Ada lagi atau kita Ada lagi nggak hal-hal yang menarik terkait Iya. PPKM ini kira-kira menurut Abang? keren tulis aja di sini kalau apa. Kemana tahu ada yang Misalnya ingin bertanya soal PPKM ini, apakah setelah PPKM nanti ada bahasa lagi misalnya kan ini banyak bahasa kalbu ya, misalnya PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat. sekarang udah pakai level. Iya, PPKM level 1, level 2, level 3, level 4. Terakhir tukang tempel ban yang kemarin disuruh tutup pun emosi, Bang. Lor katanya ya kan. Kenapa itu, Le? Nggak tahu kok, emosi aku udah level 4. Iya ya, aduh. Tapi nggak jadi kalau tambal ban tetap buka. Tetap buka katanya, Bang. Sudah direvisi sepertinya. Memang ini PPKM ini jadi apa ya? Banyaklah hal-hal unik yang terjadi selama PPKM ini. Tapi yang bikin miris memang selama PPKM ada ya tentu ada dampaknya misalnya terhadap pekerja yang seperti kemarin ada 7.000 pekerja mall yang di PHK, belum lagi buruh pabrik, Bang. Mall ini nggak buka-buka nih kayaknya. Iya, itu Buka. Kecuali ini ya supermarketnya. Oh iya, itu boleh. Dan makanan gitu. Makanan pun nggak semua. semua. Aku kemarin kebetulan ada perlu ya di salah satu mall yang di Ring Road. Jadi masuk ke situ gelap, Mak. Gelap. Oh. Ada R-nya. Gelap, bukan gelap lagi. Astaga. Masuk, loh, ini buka apa enggak ini? Iya. Buka, Pak, katanya kan. Buka. Masuk dalam. Bapak mau kemana kata? Mau ke swalayan gue bilang kan. Oh, swalayannya buka kan. Kiri kanan tutup semua. Cuma swalayannya yang buka. Toko pakaian, sepatu, apa semua tutup. enggak ya? Restoran hanya
paling 1-2 lah yang buka. Kalau restoran-restoran yang biasa yang ada kayak tadi restoran Jepang kan, itu nggak buka. Itu nggak buka ya. Nggak buka. Itu gimana itu ya? Bayangkan pekerjanya ini kalau sekarang, itu bayangkan misalnya satu restoran mempekerjakan 10 orang. Ada berapa restoran dan tempat-tempat usaha lain yang ini yang sebenarnya bikin kita miris sebenarnya. Cukup dilematis sebenarnya. Di satu sisi pemerintah katanya ingin memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak merasa pemerintah memutus mata rantai mata pencarian mereka. Ini memang agak miris lah ya. Saya pun agak bingung juga, Bang. Ingin berkata-kata seperti apa karena banyak yang merasakan dampaknya yang harus menjadi pengangguran. Dan ini seperti kita kemarin khawatir ya yang ada pengibaran bendera putih. Iya, itu sejumlah pengusaha kuliner sepertinya ya, karena udah nggak sanggup lagi menghadapi dinamika yang terus bergejolak ini kan. Ya termasuk inilah kemarin kan aku sempat komunikasi juga sama orang itu ya. Bilang, "Oh, ini sudah dilonggarkan." Dia bilang lagi kan. Apa yang dilonggarkan? Longgar kayak sempak ya. Udah dilonggarkan ini. Apa yang dilonggarkan? Boleh makan 20 menit. Cuma makan cuma 20 menit katanya kan. Iya ya, 20 menit. 20 menit. Apa? Jadi agak kayak tentara lah ya. Iya. Kalau tentara bisa makan 25 menit bisa. Cuma ya itu kan untuk ngisi lambung aja kan. Sementara kita nggak boleh makan terburu-buru kan? Nggak boleh. Bisa itu tersedak. Bisa tersedak. Itu kunyahan itu harus kalau menurut ilmu kesehatan 20. kunyahan 20 kunyahan ya. Ya kan? Itu kalau matematikanya kita kalkulasi. Iya. Kan? 1 kali kunyahan 20 menit itu kira-kira 2 menit lah atau 3 menit ya kan. Sup ya kan. Baru 3, 4 kali 5 kali mengunyah habis waktu udah peluit panjang temakan mana aja bapak. Belum lagi lauk ditemakan ya kan, tapi memang udah disuruh pulang. Memang aneh-aneh lah ya. Untuk sekarang untunglah lampu udah itu, tapi kayaknya agak, kalau menurut saya ini kebijakan yang menggambarkan kebingungan pemerintah juga sepertinya, Bang. Ini sama-sama bingung semua. Pemerintah bingung, kita bingung. Ya kan? Iya. Terjadi pembingungan massa yang cukup masif lah ya. Ya, jelas kita sangat mendukung sekali proses memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Tapi ya jangan sampai gimana ya? Jangan kita teruskan bingung nanti. Iya, betul. Nanti semuanya ikut. Iya, semua ikut bingung jadinya. Penonton kita pun bingung apa dicakapkan orang. Ini ada apa lagi kira-kira, Bang? Oke, kita langsung ke yang ketiga. Ada tadi ini berita duka, berita tidak mengenakan. Ini kita dilarang ketahuan. Iya, betul. Ya. Ada YH, seorang ibu rumah tangga dari Dusun Jengki Kemawar, Desa Tanjung Merahi, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, ditemukan tewas gantung diri. Innalillahi. Waduh. Di depan pintu kamarnya. Di depan pintu kamar ya, dia ditemukan tergantung. Ya. Nah, yang membuat agak kasus ini jadi separuh janggal atau gimana bisa kita bilang. Iya. Sebelum itu dia sempat mengirimkan pesan kepada suaminya untuk segera pulang, katanya. Terus suaminya pulang, ya udah menemukan itu tergantung gitu ya. Jadi isi apanya, "Bang, pulang." 2 kali. Karena nggak ada pulsa, saya baca SMS saja, kata suaminya. Nggak diteleponnya balik, tapi dia tetap pulang. Tetap pulang, dan ketika di rumah dia menemukan itu istrinya. Ini kayak film-film apa ya, trailer Korea. Korea gitu. Korea ada juga trailernya, bukan cuman film termix saja. Film-film trailer Korea itu begitu. Jadi bisa saja kan ada upaya pembunuhan agar mengaburkan pembunuhan ini, buat saja seolah-olah gantung diri begitu. Apalagi tadi katanya sempat ada darah ya di hidungnya begitu ya. Kalau bunuh diri nggak keluar darah bisa ya? Ya sangat jarang terjadi kan, Bang. Kalau bunuh diri
Aneh kan? Ini kan Atau diantukkannya dulu nggak? oh nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Orang bunuh diri itu langsung aja gantung. Kan sedikit aneh. Ini ada nggak wartawan kita yang mungkin melaporkan soal kejadian? Iya, ada tadi ada wartawan kita Satya, tadi dia mengirim beritanya. Iya. Tapi tadi awalnya belum masih berita awal ya. Iya. Ini mana tahu sudah ada perkembangan. Wen masih di sana? Ya Bang, Ya. sore Bang Arai, Bang Agus. Ya sore Dek. Makin lebat ya. Silakan Men. Ya Bang, tadi penemuan mayat ini terjadi pada Senin sih sebenarnya Bang, menjelang petang. Nah ketika itu si istri yang bernama Yuri Andayani melayangkan SMS sih Bang, memberitahukan kepada si suami yang merupakan seorang buruh sih Bang, buruh pekerja keras gitu, untuk segera pulang di sekitar pukul 1:30 pada hari Senin sih Bang. Karena si 2 kali mengirim SMS kepada sang suami yang bernama Ardiansa akhirnya curiga, tidak sepernahnya sang suami melayangkan SMS kepadanya untuk mengucapkan Bang cepat pulang, seperti itulah gitu Bang pulang. Nah karena sang suami juga tidak punya pulsa, akhirnya bergegas meninggalkan pekerjaan untuk pulang ke rumahnya di Dusun 3, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Bang. Nah, ketika sampai di rumah, Ardiansa terkejut gitu, melihat istri sudah tidak bernyawa, tergantung kain sarung tepat di depan pintu kamar. Begitu, Bang. Kalau sejauh ini ada nggak soal dugaan-dugaan kejanggalannya? Itu kan kalau dilihat dari fotonya itu hidungnya berdarah katanya ya. Itu seperti apa? Nah, setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap 3 saksi termasuk sang suami, polisi melakukan olah TKP, Bang. Olah TKP dan menurunkan jenazah si korban untuk mengecek apakah ada diduga pukulan atau mendapatkan pukulan benda-benda keras dari tubuhnya gitu, Bang sih. Nah, setelah dilakukannya pengecekan ternyata tidak ditemukan adanya benda-benda tumpul yang di sekujur tubuh korban. Selama ini ada persoalan dengan suami atau gimana, Wen? Nah, menurut seorang polisi yang mengikuti itu, Bang, katanya dugaannya sih sementara karena faktor ekonomi sih, Bang, sebenarnya gitu. Tapi karena pihak keluarga tidak mau diotopsi jenazahnya dan polisi juga menghentikan penyidikan ini, Bang, gitu. Karena tidak ditemukannya luka-luka lebam atau benda-benda tumpul yang berada di tubuh korban sih sebenarnya, Bang, pukulan atau gimana gitu. Tidak pernah ada persoalan apa dengan suami, bertengkar atau gimana ya? Tapi kan aneh juga ya. Aneh ya. Tiba-tiba Bang pulang habis itu gantung diri. Iya. Apakah dia nyuruh suaminya pulang untuk melihat dia bunuh diri? Iya, gimana? itu agak. Belum ada penjelasan ya, Ben ya? Belum ada, Bang, dari pihak kepolisian juga belum ada melakukan penyidikan lebih lanjut karena pihak keluarga tidak mau jenazahnya diotopsi gitu, Bang, karena dari 3 saksi yang diperiksa dugaan sementara faktor ekonomi sih, Bang, yang menunjang. Itu saksi yang diperiksa selain suaminya siapa lagi, Ben? Ada tetangga 2 orang sih, Bang. Tetangga ya. Tetangga itu selama ini tidak ada pernah mendengar pertengkaran atau cekcok gitu ya. Dan sampai saat ini setelah dia dinyatakan meninggal tidak pernah ada kontak fisik antara suami, pukul-pukulan atau gimana, KDRT tidak ada sih. Gitu ya. Iya, memang ini agak sedikit janggal sebenarnya ya. Kok tiba-tiba Bang pulang terus meninggal. Nah, ini ya. Ya, tapi itu, Bang, karena polisi bilang sudah tidak ada tanda-tanda kekerasan ya kan, kita juga nggak bisa
tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan ini aneh atau tidak ya. Karena sudah dikebumikan juga ya. Sudah dikebumikan Bang jenazah korban Bang oleh pihak keluarga. Wah, case close berarti ini kalau memang Kalau terjadi memang sudah tidak ada kejanggalan, Iya. murni bunuh diri ya kan? Berarti kasusnya ditutup ya, Bang? iya. Iya. Dan darah yang keluar dari hidungnya itu dikatakan polisi karena adanya penyumbatan atau pemecahan pembuluh darah di kepala, Bang. Makanya darah yang keluar dari hidung itu sementara sih Bang, saat berada di TKP gitu. Bukan karena dicekik dulu baru digantung ya? Tidak Bang, karena tidak ditemukannya adanya Tanda-tanda di kekerasan. seputaran leher ya, tanda-tanda kekerasan Bang. Oke. Baik, Wen. Baik, Terima Wen. kasih banyak Terima kasih. atas laporannya. Selamat Ya, kembali Bang. bertugas. Nah, itu tadi, Bang. Kalau polisi sudah bilang nggak ada ya, Ya, selesai lah kan, Iya. gitu kan. Kita kan nggak bisa nanya juga. Kita bukan polisi. Tapi kita jangan ketawa Bang, ini berita duka. Berita duka ya. Iya. Nanti kita Serang netizen kita. Tapi itu tadi polisi sudah menjelaskan bahwasannya ini murni Bunuh diri. bunuh diri dan Karena pihak faktor keluarga ekonomi. juga, iya, pihak keluarga juga tidak mau dilakukan otopsi ya. Tapi biasanya aku masih penasaran sih. Iya ya. Biasanya kalau faktor ekonomi ya, minimal Kita cekcok lah dulu. cekcok Iya kan? ada. Ini pelajaran yang kita dapat dari film-film Iya. kisah nyata. Kisah nyata. Bukan film Indonesia ya, yang Film- ngomong sendiri. Film Indonesia kan kalian tahu. Baiklah. Sepertinya dia bersekongkol dengan ibu mertuaku. Iya seperti itu ya. Ngomong sendiri. Habis itu keserempet kereta. Kereta ya kan, tangan yang patah, yang diperban kepala. Iya ya. Agak-agak ini maksudnya Agak rancu ya, Bang. janggal ya. Biasanya kalau persoalan ekonomi itu paling tidak itu pasti ada cekcok antar suami istri, ya kan? Untuk sampai kepada tindakan bunuh diri itu bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Orang membunuh dirinya gitu. Tapi itu lupa kita tanyakan apakah tadi ada anaknya atau tidak. Oh iya, lupa. Ya kan? Nah, kalau ada anaknya itu akan jauh lebih berat. Iya. Ya kan? Kenapa dia bunuh diri? Punya pertimbangan ya. Hanya karena misalnya uang belanja kurang karena PPKM ini. PPKM level 4 nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kerja. Tapi suaminya masih kerja kan? Iya, guru Bang. Buruh katanya. Buruh atau guru? Buruh yang bekerja keras. Pekerja keras. Buruh bekerja keras. Guru pun bekerja Hidup keras. buruh. Itu makanya. Buktinya suaminya masih bekerja. Paling tidak uangnya masih ada, ya kan? Nggak pengangguran tok-tok lah istilahnya kan. Betul. Nah, ketika itu dia sedikit banyak masih ada uangnya, masih ada kok sampai kepada bunuh diri gitu kan. Itu agak janggal, masih agak janggal. Tapi karena kita bukan polisi, iya, betul. Nah, jadi kita tidak bisa, kita hanya menyampaikan bahwa ini janggal gitu aja. Ya terserah Pak polisi menganggap ini janggal atau tidak, ya terserah. Ya. Tapi gitulah kira-kira pandangan kami. Kira-kira pandangan kami seperti itu. Kira-kira ada hal lain yang mungkin dibahas Bang sebelum segmen ini kita tutup? Ada nggak kira-kira hal lain? Tadi udah PPKM udah, terus kira-kira apa lagi kira-kira? Ini kan lagi satu lagi Bang. Ini lagi gencar-gencarnya penyaluran bansos. Nah, Pak Wali Kota juga tetap nggak ada katanya bansos yang apa itu? Masa? Usulkan. Masa? Sarden. Sarden dan telur nggak ada. Jadi kemarin beras aja. Ini sedikit kita jelaskan lagi ke netizen. Kemarin Pemko Medan sempat mewacanakan ada penyaluran bansos ya. Jadi yang disalurkan itu ada beras, ada. Jadi berasnya katanya 20 kilo Bang. 20 bukan 2 kilo ya. Bukan 20 kilo, beras 20 kilo. Untuk 2 minggu. Iya, terus juga ada minyak goreng dan ada gula. Nah, kita memberi masukan kemarin ya kalau bisa bantuannya sedikit diwarnai lah. Ada sardennya, ada telurnya. Kan? Ada telurnya. Ada sosisnya lagi enggak? Udah enak kali. Iya kan?
Kan nggak mungkin juga masyarakat ini makan beras saja, itu maksudnya kemarin. Nah ini ada lagi wacana baru, Pak Wali katanya menganggarkan 33 miliar Bang untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM ini. Nah ini cukup kita apresiasi. Cuman kalau yang namanya bantuan sosial ini kan rentan sekali ya Bang. Banyak itu kadang kalau sudah disalurkan muncul riak-riak dari mama-mama komplek ini, itu pemilik Kepling yang dapat katanya, itu rumah gedung sana itu pemilik dia itu, wah gitu-gitu. Nah harapan kita ketika ada bantuan ini, mari sama-sama diawasi gitu ya kan Pak. Nah jadi kalau ada misalnya Kepling yang main-main, langsung aja laporkan biar digas terus. Ya Bang Wali Kota ini kan kita tahu ya kan, camat aja dicampakkannya. Yang kemarin anak pejabat mana Bang? Anak Perdana Menteri atau Duta Besar? Oh anak Duta Besar digas sama Pak Wali. Sama ini Besan. Besan atau apa ya? Artinya memang punya kekerabat dengan yang petinggi Gerindra itu loh. Oh iya, Roms. yang yang doanya sangat luar biasa. Sangat tajam ya doanya waktu itu ya. Iya, tajam dan aduhai. Itu pun digas ya. Digas. Nah ini kan penyaluran. Ya beliau kan nggak takut sih. Iya betul. Siapa lagi? Orang kalau backing, siapa backingmu? Kapolda misalnya. Siapa backingmu? Menteri. Siapa backingmu? Presiden. Wah, ada lagi yang lebih tinggi di negara ini. Sekali kau lah kan gitu kan. Iya. Makanya ini penyaluran bansos ini ya sama-sama diawasi ya kan. Ya masyarakat juga harus peduli semuanya ya kan. Karena jangan ini, maksudnya jangan acuh lah ya kan. Iya, atau jangan merepet di medsos saja. Iya, jangan merepet di medsos. Langsung artinya sama-sama diawasi ya kan. Dipantau, tapi betul-betul dipantau. Jangan karena punya sentimen pribadi sama Kepling ya kan. Pernah cekcok misalnya kan. Ini Kepling nih katanya dulu pernah ini sama aku gini. Dikompori jangan. Artinya memang murni berangkat dari misalnya ada temuan Keplingnya ini mainkan bansos. Nah, silakan dilaporkan. Itu karena penyaluran bansos ini sangat rentan sekali. Ini Bang 33 miliar ini bukan sedikit Bang. Oh banyak lah. Banyak ini Bang, ya kan? Yang 33 juta aja ada semalam kan? Iya 33 juta. Jadi ada kepala desa dan sekretaris desa di Kabupaten Langkat tertangkap operasi tangkap tangan Polda Sumut karena memeras pengusaha katanya Bang. Jadi pengusaha ini mau mengurus penerbitan sertifikat hak tanah sepertinya di Pungli sama Pak Kades dan Pak Sekdes ya kan, begitu. Kades dan Sekdes. Iya, kompak mereka. Kompak sekali ya. Kompak memeras. Ini kekompakan yang tidak perlu ditiru. Iya, jangan ditiru Kades dan Sekdes macam ini. Ditangkap mereka Bang dengan barang bukti 33,9 juta. 33,9. Iya, setelah pengembangan Pak Camatnya rupanya diduga ikut. Mungkin Pak Camat tunggu setoran kan gitu kan. Diangkat lah 3 ini ke Polda. Angkat. Berapa orang? Sempat 3 orang lah. 3 orang ya? Iya, bermalam lah orang ini ceritanya di Polda. Tapi tiba-tiba setelah bermalam dilepas. Ini kita nggak bayar uang bermalam atau gimana? Ini nggak ngerti kita Bang. Ini kita nggak ngerti. Jadi menurut polisi alasannya mereka dilepas itu karena sudah ada jaminan keluarga. Kok enak? Iya, ini kita nggak ngerti kenapa kok kesannya diistimewakan gitu kan. Ini kasus tali air atau apa? Bukan. Merasa. Biasa kalau yang ada jaminan keluarga itu kasus misalnya bawa lari anak orang. Terus dipiring ya kan? Tidak ringan. Bawa lari anak orang tapi apa ya? Maksudnya di bawah umur. Kemudian kedua belah pihak keluarga sudah sepakat ini akan kami selesaikan secara kekeluargaan. Dah lepas. Biasanya seperti itu, ya kan? Ini jelas-jelas melakukan tindak pidana. Ini pemerasan ya? Iya. Kok bisa ada apa tadi? Jaminan keluarga, tapi nggak jelas keluarga yang mana yang menjamin, ya kan? Ya kan, harusnya kan dijelaskan. Ini keluarganya menjamin itu istrinya ini, ya kan? Terus misalnya
mereka sudah store ini uang. Maksudnya store jaminan kan ada biasa kayak tersangka koruptor besar itu gitu bang, menjaminkan 1,5 miliar misalnya. Oh itu uang yang digedapnya lah ya, Iya. uang yang digasnya dipulangkan, ini jaminannya. Ya, jaminan. Itu Walaupun di luar uang itu sebenarnya bang. Oh iya. Iya, kalau menjamin kan gitu di luar itu. Dan keluarga yang menjamin juga harus jelas siapa gitu kan. Ini sekelas Sekdes dan Kades bisa lepas di Polda Sumut ini luar biasa. Nanti besok-besok Kades dan Sekdes lain udahlah kita merasa aja orang itu aja Kades di sana bisa kok ya. Pulang kok kan gitu kan. Gampang gitu kan gitu ada kan. jaminan keluarga. Kan gitu kan. Ini agak sedikit aneh juga sih sebenarnya. Sedap ya, sedap. Iya, ya. sedap. Nggak tahu lah. Ada batu yang sedikit. Kan agak rancu ya bang, ditangkap besoknya dilepas, alasannya sudah ada yang menjamin. Kalau misalnya tindakan ini dicontoh oleh kades-kades lain, misalnya udah kita peras aja yuk. Tapi terbukti nggak dia memeras atau gimana? Ada laporan? Ya pasti kan. Tertangkap tangan ya? Iya, kan sudah tertangkap. Mereka sendiri yang menangkap. Kau yang mengakhiri berarti ya istilahnya ya. Ada lagunya itu. Apakah Dangdut. Saya nggak tahu juga apakah Pak Polisi juga terdampak PPKM. Enggak lah. Enggak ya. Mereka pakai apa? Kalau pun dapat bantuan ada sardennya itu. Iya, Bang. Kalau rakyat enggak. Iya. Ada sarden. Ya tapi maunya ada telur, ada sosis. Maunya dijelaskan lah ya kan. Misalnya sudah nangkap orang. Terus prosedurnya kan seperti itu ya. Iya. Dipulangkan. Ini yang menjamin si Anu. Ya kan? Ini kan 3 orang. Keluarganya keluarga yang mana? Siapa aja keluarganya, misalnya keluarga Pak Camat siapa yang menjamin? Keluarganya Pak Kades siapa? Terus keluarganya Pak Sekdes siapa? Kemudian apakah ini dibiarkan saja tanpa dipantau misalnya bang? Itu kan harus dijelaskan juga kan gitu bang. Harus transparan. Iya, harus transparan kan. Tapi karena kita kan juga harus terang benderang. Pak Kapolri kan sudah menjelaskan Polri itu harus presisi gitu ya. Seperti lagu yang di tempat Pak. Iya, Pak Kapolda tadi. Iya. Video Polri Pak Polda ada lagunya tuh. Jadi salamnya itu begini. Itu presisi. Iya. Kayak Garuda di dadaku. Iya, gitu bang. Makanya harus transparan kan, gitu ya kan. Tangkap. Ya kalau mau dilepas ya dijelaskan gitu kan. Jangan sampai menimbulkan tanda tanya lah. Itu aja sih. 33 juta ya. 33,9 juta. Yang sana tadi 33 M. Pak Wali menganggarkan 33 miliar untuk bantuan sosial. Nah, ini perlu pengawasan juga harus ya. Diawasi nih ya kan. 33 M loh ini. Jangan ada jaminan-jaminan lagi di sini. Iya ini. Ini langsung ke presiden ini kalau ada apa-apa. Iya. 33 miliar pakai uang APBD lagi. APBD itu ada dari pajak kita ya. Oh iyalah. Jadi kalau uang ini dikorupsi, uang pajak kita semua ditekan koruptor itu. Makanya harus sama-sama kita awasi. Udah PPKM kena ya kan, pajak ditilap lagi kan. Pajak ditilap, awak nganggur ya kan. Apa enggak level 5 marah itu kan gitu bang. Bunuh diri pula kayak yang tadi. Iya. Ya ini kayaknya kita udah terlalu melangkung. Seperti biasa. Iya. Oke lah kalau begitu itu tadi ya sedikit cerita kisah-kisah yang sekarang terjadi di lapangan lah. Kondisi terkini di Kota Medan. Mungkin itu aja bang. Ada lagi bang? Kalau nanti ada lagi terlalu panjang. Nah, nanti kalau ditanya ada lagi. Nah, ada lagi. Iya, maka itu ya kita sudahi segmen ini. Selamat sore Medan. Oke, sampai bertemu besok. Lagi. Tapi hari bukan Kamis kita ya. Hari Kamis kita. Kamis kami. Besok yang ada cewek iya. Nah, kalau besok ada gosipnya. Ada gosipnya. Gosip artis. Kalian tengok aja entah siapa yang digosipin orang itu. Oke. Sampai ketemu lagi.